melingkupi kita semua. Pagi hari ini mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati serta pikiran telinga kami supaya kami mendengar apa yang Engkau beritakan dan kami menanggap, bahkan pengen mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai ke 15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, besok pagi tanggal 17 Agustus kita tahu apa yang kita peringati. Merdeka. Merdeka. Itulah kumandang yang diucapkan oleh para pahlawan kita 75 tahun yang lalu ketika mereka telah mencapai kemerdekaan. Nah, seharusnya kata merdeka ini juga diucapkan oleh orang-orang percaya ketika mereka telah dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena apa? Pada dasarnya sama saja. Orang percaya juga merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan dari perhambaan dan penindasan dosa yang mengarahkan manusia untuk hidup jauh dari kasih karunia Allah. Dan tentu saja upah dosa ialah maut atau kebinasaan. Nah, sebagai orang merdeka, tentu banyak hal yang harus dikerjakan. Namun kadangkala kita lupa dengan status kita sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Dan justru ketika kita dimerdekakan, kita terjebak dan masuk dalam perhambaan dan penindasan yang lain, yaitu perhambaan dan penindasan terhadap keinginan diri kita sendiri. Terkadang orang mengartikan kemerdekaan adalah sebagai bentuk kebebasan dalam berpikir, bertindak, dan mengarahkan hidup kepada hal-hal yang lebih baik. Sebab jika kita tidak bisa bertindak, berpikir secara bebas, itu artinya kita juga belum merdeka. Namun kadangkala ketika seseorang hanya mengarahkan dirinya kepada keinginan-keinginan pribadinya, kehendak hatinya supaya tercapai, bahkan dia harus rela menderita supaya kehendaknya itu tergapai, maka itu dari situ timbul pertanyaan, untuk apa merdeka? Nah, seperti tema pada pagi hari ini, saya mengangkat tema untuk apa merdeka. Itu sebuah pertanyaan, bukan sebuah pernyataan. Nah, mari kita belajar dari surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia. Kita tahu bahwa di dalam jemaat Galatia ada orang-orang yang mengajar jemaat di sana supaya mereka menaati hukum Taurat, menjadi orang Yahudi dan mengikuti tradisinya, supaya menjadi anak-anak Allah. Keselamatan menjadi sempurna ketika mereka menjadi orang Yahudi dan mengikuti tradisinya. Dan ini dilakukan oleh rasul-rasul yang ada di Yerusalem, dilaksanakan oleh Yakobus, saudara Yesus yang ada di Yerusalem. Namun Paulus yang diutus oleh Allah untuk menjangkau bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, orang-orang Galatia pada waktu itu, dengan tegas mengatakan bahwa sekalipun engkau bukan orang Yahudi, namun engkau dapat menjadi umat kesayangan Allah tanpa harus menjadi orang Yahudi, tanpa harus bersunat, tanpa harus mengikuti hukum Taurat. Sebab jika orang-orang yang telah menerima Kristus percaya dan mau dibaptis dalam namanya itu bertindak demikian, maksud saya bertindak disunatkan, menjadi orang Yahudi, mengikuti tradisinya, untuk apa penebusan Kristus di atas kayu salib?
Untuk apa mereka dimerdekakan dari dosa jika mereka masih mengikuti tradisi-tradisi kehidupan yang lama? Nah, oleh sebab itu, pada pagi hari ini, untuk apa merdeka? Nah, ada dua hal yang ingin saya kemukakan, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, ketika merdeka, bukan berarti kita diberi kehendak untuk dapat berbuat dosa. Arti merdeka bagi orang-orang Galatia pada waktu itu yaitu mereka terbebas dari kutuk dosa di bawah kuasa salib Sang Kristus. Namun juga berarti kebebasan dari tuntutan hukum Taurat atau menjadi orang Yahudi. Paulus menegaskan bahwa untuk menerima keselamatan dari Kristus tidak perlu mereka menjadi Yahudi, bersunat, bahkan mengikuti tradisinya. Namun yang jelas ialah supaya mereka tidak lagi berbuat dosa, sebagaimana ketika mereka belum mengenal, belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab kadangkala orang yang sudah terbebas dari kuasa dosa menganggap dan merasa bahwa sudah merdeka, mereka dengan bebas melaksanakan kehendaknya sendiri. Bahkan mereka terbelenggu, terpenjara karena keinginan hatinya sendiri. Dan keinginan hati itu kadang-kadang membuat mereka lebih berdosa daripada ketika hidup dalam kehidupan yang lama. Bapak Ibu, kadang ketika melihat seseorang sudah melakukan perbuatan salah, tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi justru malah berkata demikian, ih gara-gara setan mulane aku ngene, mulane aku salah. Apa yang dapat kita simpulkan? Saya mengatakan sebenarnya orang yang merdeka tapi masih seperti itu, bertindak dosa seperti dahulu kala, itu sebenarnya orang tersebut sudah diperbudak, diperhamba oleh keinginan hatinya sendiri. Benar iblis mempengaruhi, benar iblis kadangkala membujuk supaya kita menjadi marah, supaya kita menyakiti orang lain, supaya kita memiliki emosi yang tak terbendung. Tetapi ketika kita mampu memenjarakan keinginan hati kita, mengatasi emosi kita karena tuntunan Roh Kudus, maka di sana kemerdekaan yang kita miliki sudah sempurna. Ketika kita mampu untuk menjadi serupa dengan Sang Kristus, maka kemerdekaan yang kita miliki sudah sempurna. Nah, Bapak Ibu, bebas dari perbudakan si iblis sudah kita rasakan, bebas dari perbudakan dosa sudah kita terima. Yang terberat sekarang tantangannya adalah, mampukah kita merdeka dari perbudakan keinginan hati kita? Bahkan ketika seseorang diperbudak oleh keinginan hatinya, dosanya sama ketika seseorang itu masih hidup di bawah kuasa dosa si iblis. Kubangan lumpur dosa seperti lumpur yang hidup. Ketika seseorang sudah masuk ke dalamnya, ia akan sangat sulit untuk keluar daripadanya. Demikian juga keinginan hati yang menimbulkan dosa juga demikian. Ketika sudah masuk ke dalamnya, akan sangat sulit untuk keluar, kecuali orang-orang tersebut benar-benar sadar bahwa saya telah dimerdekakan oleh Kristus. Saya harus hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Saya harus bisa benar-benar merasakan kemerdekaan daripada Kristus dan tidak berbuat dosa lagi. Merdeka yang kita rasakan saat ini bukan sarana untuk berbuat dosa lagi, sebab kita telah dibebaskan dari dosa. Bukan sarana untuk memenjarakan diri di bawah keinginan hati, melainkan sarana untuk tidak berbuat dosa lagi. Yang kedua adalah, merdeka berarti mewujudkan kasih Allah di dunia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b dikatakan, Allah adalah kasih, dan orang yang tinggal dalam kasih tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jelas di sana ditegaskan Allah adalah kasih. Kasih digunakan agape.
Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya tinggal di dalam kasih. Orang yang tinggal dalam Allah tinggal di dalam kasih. Dan ketika seorang itu menghidupi kasih itu, berarti Allah berjalan bersama dia, di dalam dia, dan menuntun dia. Nah, kita sebagai orang Kristen sudah merdeka, hendaknya mampu mewujudkan Allah yang adalah kasih itu ke dalam dunia. Hendaknya mampu menyatakan kasih Allah itu kepada dunia. Siapa yang dimaksud dunia ini? Keluarga kita, sesama kita, bahkan seluruh ciptaan Tuhan. Semuanya itu harus merasakan kasih Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal ini harus dilakukan? Mengapa kita harus mewujudkan kasih Allah kepada dunia? Kita harus tahu bahwa kemerdekaan yang kita miliki datangnya karena kasih Allah, bukan usaha kita, bukan kebaikan kita, bukan prestasi kita. Semuanya semata-mata karena kasih dan anugerah Allah. Nah, dalam rangka menanggapi kasih Allah tersebut, kita harus juga mampu mewujudkan kasih itu ke dalam dunia. Kasih itu digunakan untuk melayani sesama, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13 bagian B. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua kata yang saya tekankan, layanilah dan kasih. Kata layanilah dalam teks aslinya disebut duleo, yang artinya menjadi hamba atau mengabdi. Berarti kita dapat membayangkan bahwa menjadi hamba tinggal menuruti kata-kata tuannya. Menjadi hamba tak dibayar pun siap untuk melayani tuannya. Ada unsur ketaatan, ada unsur kerelaan, ada unsur kerendahan hati, ada unsur mau melayani. Yang kedua adalah masalah kasih. Kasih di sini tuliskan agape, kasih Allah yang tiada batas dan tanpa pamrih. Nah, coba kalau hal ini kita gabungkan, berarti ketika kita melayani orang lain itu dilakukan seperti kita menjadi seorang hamba, dilakukan dengan penuh kasih Allah yang tidak terbatas dan tanpa pamrih. Saya yakin ini tantangan yang berat. Saya yakin ini sesuatu yang tidak mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah merdeka, sulit untuk bisa melayani orang lain, apalagi dianggap mengabdi seperti hamba, menjadi hamba sangat sulit. Memberikan kasih seperti kasih Allah, agape itu nampaknya juga begitu berat. Hal ini mengapa dapat terwujud? Mengapa dapat terjadi demikian? Karena sebenarnya kita masih terbelenggu dalam keinginan hati kita. Tetapi orang-orang yang merdeka dalam Kristus tidak demikian. Orang-orang yang sadar betul dengan kasih Kristus tidak demikian. Lewat kehidupannya kita pasti bisa mewujudkan, menyatakan kasih Allah kepada dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, jika kita yang sudah merdeka dari kuasa dosa justru malah diperbudak keinginan diri dan berbuat dosa seperti dahulu kala, atau malah lebih dari dahulu kala, serta tidak dapat mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita kepada sesama dan kepada dunia, yang jadi pertanyaannya adalah, untuk apa kita merdeka? Percuma kita merdeka jika demikian. Lebih baik kita tidak mengenal Yesus Kristus daripada kita sudah mengenal, kita sudah bertobat, percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, tetapi tidak dapat berbuat seperti apa yang dikatakan, seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar dari kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita. Kita sama-sama belajar
untuk tidak berbuat dosa lagi, untuk dapat mewujudkan kasih Allah kepada dunia. Kemerdekaan yang kita miliki banyak hal yang menguntungkan kita. Jika kita merasa lebih untung mengikuti Yesus, jangan mengikuti yang lain. Jika kita merasa lebih sukacita dalam mengikuti Yesus, jangan mengikuti yang lain. Jika kemerdekaan yang kita miliki membebaskan kita dari belenggu-belenggu keinginan yang lain, mari tetap ikuti Yesus, berjalan sesuai dengan perintahnya. Perintah Yesus enteng, perintah Yesus mudah untuk kita lakukan. Yang penting miliki hati yang setia, miliki hati yang seperti hamba, miliki kerendahan hati, miliki kerelaan hati, dan di sana kasih Allah akan terus diwujudkan dalam kehidupan kita. Bangsa Indonesia merdeka 75 tahun. Apa yang kita rasakan? Kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, kebebasan dalam apapun dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kita tahu bahwa kita juga saat ini mungkin juga terbelenggu. Seluruh dunia terbelenggu, seluruh dunia ditindas, seluruh dunia dijajah. Oleh apa? Oleh COVID-19. Dan Indonesia juga merasakan penjajahan itu. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Mari kita terus doakan supaya bangsa kita juga dimerdekakan dari virus ini. Saat ini pengujian vaksin sudah dilakukan, dan kita harus berdoa supaya pengujian ini berhasil, diuji cobakan pada manusia, mewujudkan hasil yang baik, dan pada akhirnya disuntikkan secara massal dan seluruh rakyat Indonesia terbebas dari COVID-19. Mari kita yang merdeka, mari kita yang sudah menerima kebebasan dari Allah, kita gunakan kebebasan itu membangun kebaikan, berdoa bagi sama kita, berdoa bagi dunia ini, berdoa bagi alam-alam sekitar kita, berdoa untuk seluruh ciptaan Allah, berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan di sana nama Tuhan akan dipermuliakan. Kiranya pertanyaan saya, untuk apa merdeka, dapat merefleksi, dapat kita renungkan dalam keseharian kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin baik, hidup kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon berkat dan penyertaan Tuhan. Bapa yang kudus, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini, dan berkati kami yang sudah Engkau merdekakan, supaya kami tidak berbuat dosa lagi, supaya kami dapat mewujudkan kasih Allah ke tengah-tengah dunia ini. Kami tahu bahwa ketika kami merdeka, hendaknya kami terus memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami, menjadi berkat bagi sama kami, menabur kasih bagi seluruh isi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak berserah penuh kepada nama-Mu, dan bila Engkau juga memberikan keteguhan iman, keutuhan keluarga, damai sejahtera, sukacita, berkat rohani, berkat jasmani, kecukupan, kebutuhan setiap hari, kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Bila kesehatan setiap Jumat terjaga, karena tangan-Mu yang melindungi dan Engkau yang menyertai. Demikian pula Tuhan, anak-Mu berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu, baik masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah yang lain, kami serahkan tangan kuasa-Mu Tuhan. Bila Engkau yang campur tangan, memberi pembebasan kepada mereka, bagaimana Engkau memerdekakan kami dari belenggu dosa. Demikian kami juga berdoa untuk program jemaat-Mu mengenai pastori. Kami mohon berkat dari surga tercurah, tingkap-tingkap langit berkat Engkau bukakan, sehingga pastori ini boleh berdiri dengan sempurna, dapat ditempati untuk pelayanan kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu di desa Gununggal ini. Kami percayakan Tuhan sepenuhnya tangan kuasa-Mu, biar damai sejahtera Kristus, sukacita-Mu boleh nyata, boleh hadir untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Demikian, anak juga berdoa besar negara kami. Kami mohon Tuhan Engkau pulihkan negara kami, vaksin yang sudah diujikan, tolong Tuhan Engkau sempurnakan, sehingga setiap orang boleh menerima suntikan vaksin tersebut dan terbebas dari virus corona. Bangsa negara yang bebas, ekonomi kami pulih, keadaan negara kami pulih, dan bila Engkau memakai setiap pemimpin negara kami untuk menjadikan sarana damai sejahtera-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak berserah penuh kepada nama-Mu dan menyerahkan doa ini di dalam satu nama penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus.